Udara sore di Pekalongan selalu memiliki aroma khas, campuran antara garam laut yang dibawa angin dan harum kain batik yang dijemur di halaman rumah warga. Di balik keindahan kota santri itu, berdiri sebuah pesantren kecil di pinggiran, namanya Pesantren Al-Firdaus, tempat di mana kehidupan seorang perempuan bernama Aisyah Rahmah berjalan dalam garis yang tak pernah ia sangka akan berliku. Aisyah dikenal lembut, tutur katanya selalu dijaga, dan wajahnya memancarkan kesabaran yang tulus. Ia menikah muda dengan Ustadz Fikri, seorang pengajar agama yang dihormati bukan hanya di lingkungan pesantren, tapi juga di berbagai majelis taklim seantero kota. Ustadz Fikri adalah sosok yang seolah tanpa celah, tutur katanya meneduhkan, pandangannya menenangkan, dan senyumnya sering disebut-sebut mampu melunakkan hati orang yang paling keras sekalipun. Namun, tidak ada rumah tangga yang benar-benar seindah yang tampak dari luar. Sore itu, Aisyah duduk di serambi rumah kayu mereka, mengenakan mukena putih bersih, baru saja selesai menunaikan sholat asar. Tangannya menggenggam tasbih kecil, sementara matanya kosong menatap halaman di mana beberapa santri kecil berlarian. Dari arah dapur, terdengar suara panci beradu, suara Bu Rofiah, pengurus pesantren, yang sedang menyiapkan makanan untuk santri putra. Tapi di kepala Aisyah, bukan suara itu yang bergema, melainkan suara Fikri semalam. Besok aku ngisi kajian di kampung sebelah, yah. Mungkin pulangnya agak malam, habis Isya. Nada suaminya datar, tanpa senyum seperti biasanya. Dulu, kalimat semacam itu terasa biasa. Tapi entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, setiap kali Fikri bicara soal kajian malam, hatinya terasa sesak. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang halus namun nyata, seperti bayangan yang menempel di belakang doa-doanya. Bu, ini tehnya, ujar Bu Rofiah sambil tersenyum, meletakkan cangkir di meja. Aisyah membalas dengan anggukan, terima kasih, Bu. Ustadz belum pulang lagi, ya? Tanya Bu Rofiah hati-hati. Belum. Katanya tadi ada urusan dakwah, jawab Aisyah sambil menatap cangkirnya. Uap teh melayang, hangat, tapi justru membuat matanya perih. Bu Rofiah tersenyum kikuk. Urusan dakwah itu, kadang bisa panjang, Bu. Semoga selalu dilindungi Gusti Allah. Aisyah hanya menggumam, iya, Bu semoga. Namun dalam hatinya, doa itu terasa hambar. Ia ingat, dulu setiap kali Fikri hendak berangkat mengisi kajian, ia selalu pamit dengan lembut, mencium keningnya, dan meminta doa. Sekarang, Fikri sering tergesa, bahkan kadang tidak menatap matanya sama sekali. Malamnya, Aisyah duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10:15. Suara jangkrik terdengar di luar, dan angin malam berhembus dari celah jendela. Fikri belum juga pulang. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran, tapi setiap kali membaca ayat tentang amanah dan kesetiaan, matanya mulai basah. Ia menutup mushaf itu perlahan, lalu berbisik lirih, Ya Allah, kalau memang ada sesuatu yang Engkau ingin aku tahu, maka tunjukkan dengan cara yang aku kuat menjalaninya. Tak lama, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu, maaf. Saya mau tanya, benar ini nomor istri Ustadz Fikri? Aisyah menatap layar itu lama. Ia balas dengan jari yang bergetar. Iya, benar. Ada apa ya? Balasan datang beberapa menit kemudian. Saya cuma mau bilang, jaga baik-baik suami ibu. Karena ada perempuan yang sering datang ke tempat Ustadz setiap malam Jumat. Saya tahu, karena rumah saya di depan tempat itu. Pesan itu membuat dada Aisyah seketika dingin. Ia membaca ulang kalimat itu 3 kali, mencoba memastikan ia tidak salah mengerti. Tapi kata-kata itu jelas, sangat jelas. Perempuan, setiap malam Jumat. Aisyah mematikan ponselnya. Ia mencoba berpikir rasional, barangkali hanya fitnah. Tapi kenapa pesan itu terasa begitu nyata? Dan kenapa, sejak dulu, setiap malam Jumat, Fikri memang selalu pulang paling larut? Keesokan paginya, Fikri pulang. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti kurang tidur. Aisyah menatapnya dari pintu kamar. Dari mana, Bang? Dari kajian, yah. Banyak jamaah baru. Capek banget. Jam 12 malam baru pulang dari kajian. Fikri menatap istrinya sebentar. Kadang dakwah itu nggak kenal waktu. Aisyah menahan diri.
Ingin rasanya ia berkata lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menjawab lirih, "Iya, dakwah memang gak kenal waktu, tapi rumah juga butuh ustadznya." Ucapan itu membuat Fikri menatap sekilas, namun tidak membalas. Ia langsung menuju kamar mandi, meninggalkan Aisyah dengan dada yang semakin berat. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai berhembus. Di antara ibu-ibu pengajian, terdengar bisik-bisik tentang seorang perempuan bercadar hitam yang sering datang diam-diam ke pesantren, tidak ikut jamaah, tidak juga bicara dengan siapapun. Hanya duduk di ruang tamu belakang, menunggu ustadz, lalu pergi setelahnya. Suatu hari, Bu Rofiah datang dengan wajah canggung. "Bu Aisyah, maaf, saya cuma mau cerita. Tadi pagi, ada perempuan bercadar datang, katanya mau ketemu ustadz. Saya tanya siapa, dia bilang, teman lama. Saya mau tanya lagi, tapi dia malah menunduk terus." Aisyah menatapnya kaku. "Teman lama?" "Iya. Tapi, anehnya, setiap dia datang, ustadz langsung suruh saya pergi ke dapur. Katanya jangan ganggu. Jadi saya nggak tahu mereka bicara apa." Kali ini, Aisyah tidak bisa lagi menenangkan hatinya. Ada sesuatu yang bergolak di dalam dada, campuran antara amarah, cemburu, dan rasa takut. "Bu Rofiah," suaranya bergetar, "kalau perempuan itu datang lagi, tolong kasih tahu saya. Jangan siapapun." Bu Rofiah mengangguk pelan, tapi matanya menatap penuh iba. "Iya, Bu. Tapi, maaf, Ibu yakin mau tahu?" Pertanyaan itu menampar batin Aisyah. Ia tahu, kebenaran seringkali lebih menyakitkan daripada kebohongan. Tapi kali ini, ia harus tahu. Malam berikutnya, Aisyah tidak bisa tidur. Setiap suara motor lewat di jalan depan rumah membuat jantungnya berdebar. Sekitar pukul 9, suara Bu Rofiah terdengar mengetuk pintu kamar. "Bu Aisyah, maaf, perempuan itu datang lagi. Saya lihat ustadz sudah di ruang tamu belakang." Aisyah berdiri. Kakinya lemas, tapi matanya menyala. Ia mengambil kerudung, mengenakannya dengan tangan gemetar. Di dada, doa bergulung-gulung antara amarah dan takut. Ia berjalan melewati lorong pesantren yang sepi, hanya diterangi lampu temaram. Suara hujan mulai turun perlahan di atap. Di depan pintu ruang tamu belakang, ia berhenti. Dari celah pintu, terlihat Ustadz Fikri duduk berhadapan dengan seorang perempuan bercadar hitam. Mereka bicara pelan. Suara Fikri lembut, suara yang dulu hanya untuknya. Aisyah menggigit bibir, air matanya jatuh tanpa terasa. Di dalam, perempuan itu menunduk, tapi tangannya menggenggam jari Fikri sebentar sebelum menarik kembali. Gerakan itu kecil, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia Aisyah runtuh. Ia mundur pelan, memegang dada, menahan napas. Dalam kepalanya hanya satu kalimat berulang-ulang. "Ya Allah, jangan biarkan aku gila malam ini." Setelah perempuan itu pergi, Aisyah menunggu beberapa saat, lalu keluar dari persembunyian. Ia tidak memarahi, tidak menjerit. Ia hanya berdiri di depan suaminya dengan wajah datar dan mata merah. "Perempuan itu siapa, Bang?" Fikri terkejut, wajahnya pucat. "Siapa?" "Yang tadi, yang kau suruh Bu Rofiah pergi setiap kali dia datang. Dia jamaah, perempuan yang butuh bimbingan agama." "Bimbingan sampai larut malam, Bang?" Fikri terdiam. "Kau nggak percaya sama aku, ya?" Aisyah menatapnya lama. "Aku percaya pada Allah, Bang. Tapi pada manusia, aku belajar untuk hati-hati." Setelah itu, Aisyah berbalik menuju kamarnya. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi sajadah di sudut ruangan. Ia sujud lama, tubuhnya bergetar. "Ya Rab, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini pengkhianatan, tolong, jangan biarkan aku buta oleh cinta." Dari luar kamar, Fikri berdiri diam. Ia menatap pintu yang tertutup, wajahnya kosong. Dalam dadanya ada rasa bersalah, tapi juga ketakutan. Sebab yang Aisyah belum tahu adalah, perempuan bercadar itu bukan sekadar jamaah yang butuh bimbingan. Ia adalah seseorang dari masa lalu, seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, hanya langit Pekalongan yang tahu bahwa doa Aisyah baru saja membuka pintu menuju badai yang sesungguhnya. Pagi di Pekalongan biasanya hangat dan damai, tapi pagi itu terasa dingin. Langit tampak abu-abu, seperti ikut menyimpan rahasia yang belum sempat diucapkan.
Di dapur, Aisyah menanak nasi sambil melamun, sesekali menatap panci mendidih yang beruap seperti pikirannya, panas, kacau, dan tak menemukan bentuk. Sudah seminggu sejak malam ketika ia melihat perempuan bercadar itu. Tapi bayangan wajahnya, atau tepatnya, sosoknya yang menunduk, lembut, penuh misteri, masih jelas di kepala Aisyah. Setiap kali Fikri bicara tentang dakwah, setiap kali ponselnya bergetar, setiap kali ia melihat suaminya keluar rumah dengan baju koko putih yang sama, hatinya seperti disayat-sayat. Fikri tidak banyak bicara lagi. Aisyah pun tidak menuntut. Mereka makan bersama dalam diam, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Seolah antara mereka ada dinding bening yang tidak bisa ditembus kata-kata. Hari itu, Aisyah ikut pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Ikhlas, sekitar 300 meter dari pesantren. Ia duduk di barisan tengah, berusaha fokus mendengar ceramah tentang kesabaran. Tapi di sela-sela ayat yang dibacakan, ia mendengar bisikan-bisikan kecil di belakangnya. Katanya Ustadz Fikri sekarang sering keluar malam ya? Iya, saya dengar juga dari Bu Nani, ada yang lihat beliau sama perempuan bercadar hitam. Perempuan bercadar itu siapa? Santri? Entahlah, tapi katanya cantik banget, matanya itu. Masya Allah. Tapi ya itu, katanya sering datang diam-diam. Aisyah membeku. Suara itu seperti jarum menembus gendang telinganya. Ia menunduk dalam-dalam, jari-jarinya mencengkeram sajadah. Jantungnya berdetak cepat. Setelah pengajian selesai, ia langsung keluar, tak peduli dengan sapaan teman-temannya. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti saat seseorang menepuk bahunya. Bu Aisyah, suara lembut itu datang dari Bu Nani, tetangga sebelah pesantren, yang dikenal cerewet tapi juga suka tahu banyak hal. Aisyah berusaha tersenyum. Iya, Bu? Maaf ya, saya cuma mau tanya. Itu perempuan bercadar yang sering ke pesantren, siapa ya? Saya lihat beberapa kali dari pagar rumah. Orangnya tinggi, pakai cadar hitam terus. Pernah saya kira ibu, tapi kok Ustadz kelihatan terlalu gimana ya akrab? Aisyah menahan napas. Mungkin jamaah, Bu? Iya, mungkin. Tapi anehnya, dia datangnya selalu malam. Kalau jamaah, mestinya siang atau sore. Aisyah tak menjawab. Ia hanya menunduk dan berlalu dengan langkah cepat. Di setiap langkahnya, suara Bu Nani terasa seperti gema yang menampar sisi hatinya yang paling rapuh. Sore harinya, Fikri duduk di ruang tamu, menatap ponselnya lama sekali. Aisyah yang sedang melipat baju di kamar memperhatikannya dari balik pintu. Dulu, Fikri selalu tersenyum kalau ada pesan masuk, entah dari santri, jamaah, atau teman dakwah. Tapi sekarang, ekspresinya berbeda. Wajahnya tegang, matanya gelisah. Sampai akhirnya ponselnya bergetar, dan Fikri buru-buru keluar dari rumah. Aisyah menunggu beberapa menit, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Ponsel Fikri masih di meja. Ia tahu itu dosa besar membuka ponsel suami tanpa izin. Tapi dalam pikirannya, suara itu muncul lagi. Kalau memang tak ada yang disembunyikan, kenapa takut dilihat? Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Tidak ada sandi. Layar langsung terbuka. Ia menelusuri pesan. Grup dakwah, grup santri, grup keluarga. Semua tampak normal. Sampai matanya menemukan satu nama yang tidak ia kenal. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat dunia Aisyah runtuh. Aku kangen kajian malam kemarin, Ustadz. Rasanya damai banget waktu kita berdua. Jangan lupa malam Jumat nanti ya. Aku tunggu di tempat biasa. Aisyah menutup ponsel itu cepat-cepat, napasnya memburu. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Dunia terasa berputar. Suaminya, Ustadz yang setiap hari bicara tentang kesucian, ternyata sedang menyimpan rahasia najis di balik jubahnya sendiri. Malamnya, Fikri pulang lebih awal dari biasanya. Aisyah sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Bang, suaranya pelan tapi tegas. Siapa Fikri menatapnya, lalu tersenyum tipis. Teman dakwah. Kenapa? Aisyah menatap langsung ke matanya. Teman dakwah yang kangen waktu berdua sama Ustadz. Fikri tertegun. Senyum itu hilang seketika. Dari mana kau tahu? Aisyah berdiri. Dari pesan di ponselmu. Aku tahu aku salah buka, tapi kalau aku tak buka,
aku akan terus dibohongi. Hening panjang. Suara kipas angin berputar pelan, mengisi ruang yang tiba-tiba dingin. Fikri akhirnya duduk, menunduk. Aisyah, dengarkan aku dulu. Dengar apa, Bang? Suaranya mulai serak. Penjelasan apa lagi yang bisa menutupi kenyataan? Itu hanya santri yang sedang bimbingan. Dia banyak masalah keluarga, aku cuma bantu. Dengan bilang, kangen waktu berdua? Dengan janji ketemu malam Jumat? Itu bimbingan, Bang? Fikri menatap istrinya dengan mata yang lelah. Kau tak mengerti dunia dakwah. Kadang orang datang dengan hati yang luka. Kita harus lembut. Lembut sampai menggenggam tangannya? Potong Aisyah dengan suara bergetar. Fikri terdiam. Aisyah menatapnya lama. Aku tidak butuh penjelasan lagi, Bang. Aku cuma butuh tahu satu hal. Apakah kau masih jujur padaku? Fikri menunduk. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, aku masih berusaha. Kata-kata itu membuat Aisyah menangis. Bukan karena marah, tapi karena merasa kehilangan. Bukan kehilangan suaminya, tapi kehilangan sosok yang dulu ia percayai seutuhnya. Malam itu, Aisyah sholat lama sekali. Setiap sujudnya disertai tangis yang teredam. Dalam doa, ia tidak lagi meminta agar suaminya setia. Ia hanya memohon agar Allah menjaga kewarasannya. Ketika ia selesai, ia duduk memeluk lutut, menatap selembar foto pernikahan mereka di dinding. Di foto itu, Fikri tersenyum dengan mata berbinar, sementara dirinya tampak bahagia tanpa tahu apa yang menanti di depan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, nomor yang sama seperti sebelumnya. Bu, maaf saya kirim lagi. Tadi saya lihat perempuan bercadar itu masuk ke rumah kontrakan di belakang Masjid Nurul Huda. Ustadz Fikri baru saja datang ke sana. Aisyah menatap layar itu lama. Jantungnya berdebar, keringat dingin mengalir di pelipis. Kali ini bukan hanya rumor. Ini nyata. Ia berdiri, mengambil kerudung, lalu keluar rumah tanpa sempat berpikir. Langit malam tampak pekat, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia berjalan cepat melewati gang sempit menuju masjid yang disebutkan. Dari kejauhan, ia melihat rumah kontrakan kecil di pojok gang, lampunya menyala. Di depannya, terparkir motor Fikri. Langkahnya berhenti. Nafasnya tersengal. Di balik jendela rumah itu, terlihat bayangan dua orang duduk berhadapan. Dan kali ini, tidak ada lagi keraguan. Suaminya, Ustadz yang dielu-elukan jamaah, sedang bersama perempuan bercadar, bukan karena dakwah, bukan karena bimbingan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Aisyah mundur perlahan, menyandarkan tubuh ke dinding dingin gang itu. Hujan semakin deras. Air mata dan air hujan bercampur, tapi ia tak peduli. Dalam hatinya, suara berulang-ulang bergema. Aku harus tahu siapa dia. Aku harus tahu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah berjanji akan melabrak kebenaran, meski itu berarti menghancurkan seluruh hidupnya sendiri. Dan dari kejauhan, suara azan Isya menggema. Tapi bagi Aisyah, doa malam itu bukan lagi tentang surga atau pahala. Melainkan tentang kebenaran, dan luka yang tak akan pernah bisa disembunyikan lagi. Malam itu, Pekalongan diguyur hujan deras. Langit hitam tanpa bintang, petir menyambar sesekali, menerangi jalan-jalan yang lengang. Di bawah hujan yang menggila, Aisyah berdiri diam di tikungan gang kecil dekat Masjid Nurul Huda, matanya tertuju pada rumah kontrakan bercat krem yang jendelanya masih menyala remang. Hatinya berdetak cepat. Tangannya gemetar di balik mukena tipis yang ia kenakan terburu-buru. Nafasnya tak teratur, sebagian karena udara dingin, sebagian lagi karena percampuran antara amarah dan takut. Ia tahu, di dalam rumah kecil itu ada suaminya, Ustadz Fikri, lelaki yang dulu ia percaya lebih dari siapapun di dunia ini. Dan bersamanya, perempuan bercadar hitam itu. Suara hujan menenggelamkan semua bunyi, tapi Aisyah bisa melihat bayangan samar di balik tirai jendela. Dua sosok duduk berhadapan, begitu dekat, seolah jarak di antara mereka telah lama dihapus. Ia menelan ludah. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk langsung menerobos masuk, tapi sesuatu menahannya, rasa takut pada kebenaran yang sebentar lagi akan membunuh ketenangannya sendiri. Dalam kepalanya, suara-suara berbisik keras. Kalau kau masuk, semuanya akan berubah.
Tapi kalau tidak, kau akan terus hidup dalam kebohongan. Dan akhirnya, langkahnya maju. 1 langkah, 2 langkah. Setiap pijakan terasa berat, seperti berjalan di atas beling. Ketika ia tiba di depan pintu, suara tawa samar terdengar dari dalam rumah. Tawa seorang perempuan. Hati Aisyah seolah diremas. Ia menatap gagang pintu itu. Basah, licin, tapi seolah memanggilnya. Tangan kanannya terangkat, dan tanpa berpikir lagi, ia mengetuk keras sekali. 3 kali. Suara di dalam langsung berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, langkah kaki mendekat dari arah dalam. Astagfirullah, suara Fikri terdengar panik. Siapa di luar? Aisyah tak menjawab. Ia berdiri tegak, hujan masih menetes dari rambut dan kerudungnya. Siapa ini? Fikri mengulang. Dengan suara bergetar tapi jelas, Aisyah menjawab. Istrimu. Pintu terbuka perlahan. Di baliknya, Fikri berdiri dengan wajah pucat dan mata terbelalak. Ya Allah, Aisyah? Kenapa kamu di sini? Aisyah tidak menjawab. Matanya melirik ke dalam rumah, ke arah ruang tamu sempit yang diterangi lampu bohlam redup. Di sana, seorang perempuan duduk menunduk di sofa, seluruh tubuhnya tertutup cadar hitam. Fikri mencoba menghalangi pintu. Kau salah paham, ya? Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Tapi Aisyah mendorong pintu itu dengan keras hingga terbuka lebar. Kalau memang bukan seperti yang kupikirkan, suaranya bergetar menahan tangis. Kenapa kau tampak seperti pencuri yang ketahuan? Perempuan bercadar itu menunduk makin dalam. Fikri mendekati Aisyah, berusaha memegang tangannya. Aisyah, tolong dengarkan aku dulu. Diam, Bang. Seru Aisyah, suaranya pecah. Kau sudah bohong terlalu lama. Hujan semakin deras. Air dari atap rumah bocor menetes ke lantai. Tapi di antara mereka, yang jatuh bukan hanya air, melainkan martabat, kepercayaan, dan cinta yang dulu mereka bangun dengan doa. Aisyah melangkah mendekati perempuan bercadar itu. Siapa kamu? Tanyanya, suaranya serak tapi tajam. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menunduk. Buka cadarmu, kata Aisyah. Fikri segera panik. Jangan, Aisyah, tolong jangan seperti ini. Dia cuma murid yang... Buka cadarnya. Teriak Aisyah, kali ini suaranya menggema di antara suara hujan dan petir. Perempuan itu menggenggam ujung cadarnya, tubuhnya gemetar. Aku mohon, jangan, Bu, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aisyah melangkah lebih dekat, wajahnya penuh air mata. Kalau kau tidak salah, kenapa takut membuka wajahmu? Ia meraih ujung cadar itu, dan dalam satu gerakan cepat, menariknya. Waktu berhenti. Petir menyambar di luar, menyinari wajah yang muncul di balik kain hitam itu. Dan dunia Aisyah runtuh. Nadia? Suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu, yang selama ini datang diam-diam, yang membuat rumah tangganya hancur, bukan orang asing. Ia adalah Nadia Hasanah, sahabat lamanya di pesantren dulu. Sahabat yang pernah tinggal sekamar dengannya, yang pernah berbagi rahasia, bahkan pernah menangis di bahunya karena patah hati. Nadia, Aisyah terhuyung, hampir jatuh. Astagfirullah, kenapa kamu? Nadia menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Maaf, yah, aku nggak bermaksud. Aisyah menatap Fikri dengan mata membara. Kau, dengan dia? Sahabatku sendiri? Fikri mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Aisyah, dengar dulu, aku nggak pernah niat menyakitimu. Tidak niat? Kau berselingkuh di balik jubah ustadzmu, Bang. Kau menodai bukan cuma aku, tapi agama yang kau ajarkan. Suara Aisyah menggema, mengguncang ruangan kecil itu. Nadia menangis terseduh. Aku minta maaf, yah, aku nggak sanggup lagi menahan semuanya. Menahan apa? Aisyah menatapnya tajam. Menahan rasa bersalah saat tidur dengan suami sahabatmu sendiri? Fikri berteriak, Aisyah, cukup. Jangan bicara seperti itu di depan orang lain. Aisyah menatapnya penuh kebencian. Oh, jadi sekarang aku yang salah? Karena aku marah saat kau menghancurkan rumah tanggaku? Hening. Yang terdengar hanya suara hujan di luar dan Ishak tertahan di dalam. Aisyah menatap keduanya bergantian.
Kau tahu, Nadia? Waktu dulu di pesantren, kau pernah bilang padaku, kalau aku nanti nikah, aku mau suamiku seperti Ustadz Fikri. Lembut, sabar, taat agama. Nadia menangis makin keras. Aku ingat kalimat itu. Dan aku bodoh, lanjut Aisyah dengan suara gemetar. Karena waktu itu aku cuma tertawa dan bilang, semoga kau dapat yang lebih baik. Aku nggak tahu ternyata doa itu kau rebut dari hidupku sendiri. Fikri memegang kepalanya. Aisyah, tolong, semuanya terjadi di luar kendali. Nadia datang untuk curhat, aku hanya ingin menolong. Menolong atau melampiaskan? Potong Aisyah dingin. Kalimat itu membuat Fikri terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada ayat, tidak ada dalil, tidak ada kata, ikhlas, atau sabar, yang bisa ia gunakan untuk membela dirinya sendiri. Aisyah mundur, berdiri di ambang pintu. Air matanya bercampur dengan hujan yang menetes dari rambutnya. Mulai malam ini, katanya pelan, kau bukan lagi suamiku di mataku. Tapi aku akan biarkan Allah yang menilaimu. Sebab pengkhianatan yang disembunyikan di balik agama, dosanya 2 kali lipat. Fikri hendak mendekat, tapi Aisyah mengangkat tangan. Jangan sentuh aku, Bang. Kau sudah najis bukan karena zina tubuh, tapi karena dusta yang kau pelihara. Ia menatap Nadia terakhir kali. Dan kau, sahabatku, semoga Allah mengampuni apa yang tak bisa aku ampuni hari ini. Setelah itu, Aisyah berbalik, melangkah keluar ke tengah hujan yang menggila. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga melepaskan beban yang selama ini mencekik. Di belakangnya, terdengar suara Fikri memanggil-manggil namanya, tapi ia tidak menoleh lagi. Ia tahu, kalau ia berhenti sekarang, ia tak akan pernah bisa pergi. Malam itu, Aisyah berjalan pulang ke pesantren dalam hujan deras, sendirian, dengan hati yang berlumuran luka. Dan dalam hatinya, hanya satu doa berulang-ulang keluar dari bibirnya. Ya Allah, kalau malam ini aku kehilangan segalanya, tolong jangan biarkan aku kehilangan akal dan imanku. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia duduk di lantai, menangis dalam diam. Di luar, hujan belum juga reda. Tapi di dalam dada Aisyah, badai sudah jauh lebih dahsyat. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan yang lebih menakutkan dari kehilangan cinta adalah kenyataan bahwa pengkhianatan itu datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling ia percaya, dan sahabat yang dulu ia panggil, adik. Udara malam Pekalongan terasa lembab, berat oleh aroma laut yang menyelinap dari kejauhan. Jam menunjukkan pukul 10:15 ketika langkah Aisyah berhenti di depan rumah kontrakan tua itu. Di bawah lampu jalan yang redup, ket tembok rumah itu mengelupas, jendela tertutup rapat, dan dari celah tirai tipis, tampak cahaya lampu kuning temaram yang bergetar pelan. Jantung Aisyah berdegup keras. Seolah seluruh darah dalam tubuhnya menggumpal di dada. Ia memejamkan mata sejenak, menenangkan diri, tapi suara tawa pelan dari dalam rumah membuat seluruh tekadnya runtuh. Itu suara yang sangat ia kenal, tawa lembut suaminya, Fikri. Tapi tawa itu kini terdengar asing, ada nada lembut yang tidak pernah lagi ia dengar di rumah mereka selama ini. Tangannya gemetar. Ia mendekat ke jendela, menempelkan telinganya pada dinding. Kamu yakin tidak ada yang curiga? Suara perempuan itu pelan tapi jelas. Tidak akan ada yang tahu. Semua orang percaya aku sedang mengurus santri malam ini, jawab Fikri dengan nada lembut yang menusuk dada Aisyah seperti belati. Aisyah menahan napas. Dadanya naik turun, matanya panas, dan ada rasa logam di lidahnya, seperti darah. Ia mundur beberapa langkah, menatap pintu kayu itu dengan pandangan yang kosong namun membara. Seluruh tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang menumpuk sekian lama kini mendidih di puncaknya. Tanpa berpikir, ia berlari dan menendang pintu itu keras-keras. Bra! Suara kayu tua berderap pecah, pintu terbuka menghantam dinding. Fikri dan perempuan bercadar di dalam ruangan itu menoleh bersamaan. Gelas di meja jatuh, air tumpah ke lantai. Aisyah berdiri di ambang pintu, rambutnya terurai berantakan, matanya merah menatap dua sosok di depannya, suaminya, dan perempuan yang selama ini bersembunyi di balik cadar hitam pekat. Astagfirullah. Aisyah? Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Fikri tercekat, wajahnya pucat, tangannya gemetar setengah terangkat.
Aisyah tidak menjawab. Ia melangkah masuk perlahan, menatap suaminya dengan pandangan tajam yang membuat udara di ruangan itu terasa sesak. Jadi ini yang selama ini kamu sembunyikan dari aku, Ustadz? Suaranya bergetar, tapi penuh tekanan. Inikah urus santri yang kamu banggakan setiap malam? Fikri mencoba mendekat, tapi Aisyah mundur selangkah dan menepis tangannya keras-keras. Jangan sentuh aku, Fikri! Teriaknya. Kau ajarkan orang lain tentang iman, tentang kesetiaan, tapi kau sendiri mengkhianati istrimu yang setiap malam berdoa untukmu. Perempuan bercadar itu menunduk dalam diam. Tapi tubuhnya gemetar, dan dari cara bahunya naik turun, jelas ia sedang menangis di balik kain hitam itu. Kau siapa? Aisyah membentak, suaranya bergetar di udara seperti petir yang menembus atap. Kenapa kau berani menginjak rumah tangga orang lain? Buka cadarmu. Aisyah, tolong jangan. Fikri mencoba menahan, tapi Aisyah sudah melangkah cepat, menarik tangan perempuan itu dengan kasar. Aku bilang buka. Suaranya nyaring, serak karena emosi. Perempuan itu mundur, tapi Aisyah lebih cepat. Dengan satu tarikan keras, cadar itu terbuka. Kain hitam jatuh ke lantai. Hening. Suara jam dinding terdengar jelas berdetak. Di luar, angin malam meniup daun-daun pisang, seakan ikut menahan napas. Aisyah terpaku. Bibirnya bergetar, matanya membesar. Dunia seperti berputar pelan di sekelilingnya, suaranya tercekat di tenggorokan. Kau, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Nadia? Perempuan itu mengangkat wajahnya pelan. Wajah yang dulu begitu akrab, kini tampak lebih pucat, namun masih dengan sorot mata lembut yang dulu sering menatap Aisyah dengan kasih persaudaraan. Aisyah, suaranya pelan, nyaris tak berwujud. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jerit Aisyah histeris. Kau temanku, Nat. Kau tahu betapa aku mempercayai suamiku, betapa aku selalu cerita tentang dia padamu. Dan sekarang kau yang justru. Suaranya patah, tangisnya pecah. Kau rebut dia dariku. Fikri menatap keduanya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia melangkah mendekat, tapi Aisyah menatapnya dengan pandangan yang mematikan. Aku ingin mendengar penjelasan darimu, Fikri, katanya dengan nada rendah tapi tajam. Katakan di depan Allah, apa hubunganmu dengan dia? Fikri menunduk. Tangannya gemetar. Aku hanya berusaha menolong Nadia. Dia datang padaku, bilang dia butuh bimbingan agama. Aku tak bermaksud. Bimbingan agama? Aisyah tertawa getir, suaranya nyaring tapi penuh luka. Kau panggil ini bimbingan agama? Kau duduk berduaan di malam hari, di rumah sepi, tanpa mahram. Kau sebut itu dakwah, Ustadz? Fikri diam. Ia tak punya jawaban. Nadia menatap Aisyah, air matanya menetes tanpa suara. Aisyah, aku tidak ingin semua ini terjadi. Aku kesepian. Aku hancur setelah ditinggalkan suamiku. Fikri hanya menemaniku bicara, lalu apa, Nadia? Lalu kau jatuh cinta? Aisyah menatapnya tajam. Kau tahu dia suamiku. Kau tahu bagaimana aku memperjuangkan rumah tangga ini saat kau bahkan menonton aku menangis di pondok dulu. Nadia terisak. Aku tidak berniat merebut, semuanya terjadi begitu saja. Aisyah menatap dua orang itu bergantian. Rasanya seperti berdiri di tengah reruntuhan doa yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia merasa bodoh, dipermainkan oleh dua orang yang paling ia percayai di dunia ini. Kalian pikir aku tidak bisa merasakan perubahanmu, Fikri? Katanya dengan suara pelan tapi mengiris. Kau berhenti memanggilku dengan lembut, kau mulai menjauh dari rumah, dan setiap aku tanya, kau sembunyikan semuanya di balik kata, ikhlas. Sekarang aku tahu, yang kau sembunyikan bukan dakwah, tapi dosa. Suara langkah Aisyah terdengar berat ketika ia mengambil tasnya dari lantai. Ia memungut cadar hitam yang jatuh di depan kakinya, menatapnya sebentar, lalu melemparkannya ke arah Fikri. Ini, katanya dingin. Simbol kebohongan kalian. Simpan baik-baik, biar kalian bisa terus berpura-pura suci di depan orang-orang. Fikri menunduk, matanya basah. Aisyah, aku mohon, dengarkan dulu penjelasanku. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, jawab Aisyah datar. Mulai malam ini,
Aku tidak ingin mendengar satu pun dalih dari seorang pendusta yang berselimut ayat. Dengan langkah goyah, ia berbalik meninggalkan rumah itu. Angin malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk tulang. Di belakangnya, suara tangis Nadia terdengar, disusul dengan panggilan lirih dari Fikri, tapi Aisyah tidak menoleh lagi. Langkahnya semakin cepat, seolah ingin melarikan diri dari seluruh masa lalu yang baru saja runtuh. Ia berjalan tanpa arah, matanya buram oleh air mata, sampai akhirnya lututnya lemas dan tubuhnya jatuh berlutut di tepi jalan yang sepi. Ia menatap langit. Ya Allah, kenapa aku harus melihat ini dengan mataku sendiri? Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Aisyah merasa doanya tidak lagi naik ke langit, seolah Allah pun sedang diam menatapnya dalam luka. Malam itu, seluruh kehidupannya berubah. Rumah tangganya, kepercayaannya, bahkan imannya, semua remuk di satu malam ketika cadar itu terbuka, pekalongan subuh itu sunyi. Langit kelabu, hujan rintik-rintik jatuh di atap rumah Ibu Aisyah di Wiradesa, menimbulkan bunyi yang menyerupai ratapan panjang. Aisyah duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat seperti orang yang baru saja kehilangan sebagian dari jiwanya. Sudah 3 hari sejak malam itu. 3 hari sejak cadar hitam itu terbuka, memperlihatkan wajah yang menoreh luka lebih dalam daripada 1000 pisau. Nadia, sahabat lamanya. Perempuan yang dulu tidur di ranjang sebelahnya saat mereka masih santri di pondok pesantren Putri Al-Mubarak. Perempuan yang dulu ia peluk erat saat menangis karena ditinggalkan tunangannya. Dan kini perempuan itu yang merenggut suami yang dulu ia banggakan dalam setiap doa. Aisyah memejamkan mata, mencoba menghapus bayangan malam itu, tapi justru makin jelas. Wajah Fikri yang panik, air mata Nadia, cadar hitam yang jatuh ke lantai, dan kata-kata yang menggema di kepalanya. Aku cuma kesepian, semuanya terjadi begitu saja. Begitu saja? Gumam Aisyah lirih. Cinta kalian tumbuh begitu saja, ya, di atas kehancuranku? Pintu kamar diketuk pelan. Yah, nak, kamu sudah bangun? Suara ibunya terdengar lembut, penuh kekhawatiran. Iya, Bu, jawab Aisyah dengan suara serak. Ibu masuk membawa segelas teh hangat. Perempuan tua itu duduk di sisi ranjang, menatap anaknya dengan mata teduh yang menyimpan banyak kesedihan. Kamu harus makan, nak. 3 hari kamu cuma minum air. Badanmu lemah, nanti malah jatuh sakit. Aisyah menatap cangkir itu, tapi tak mengambilnya. Bu, kenapa semua orang jahatnya selalu disembunyikan di balik kebaikan? Tanyanya lirih. Fikri itu, di mata orang, ustadz panutan. Tapi di rumah, dia berubah, Bu. Aku gak tahu sejak kapan aku kehilangan suamiku sendiri. Ibunya menghela napas panjang. Kadang yang paling pandai bicara tentang kebaikan adalah orang yang paling pandai menyembunyikan dosanya, nak. Jangan salahkan dirimu. Tapi kenapa harus dia, Bu? Aisyah menatap ibunya dengan mata basah. Kenapa Nadia? Dia sahabatku. Aku dulu bantu dia, aku kasih tempat tinggal waktu dia gak punya siapa-siapa. Dan sekarang, suaranya tercekat, dia balasnya begini. Ibunya menggenggam tangan Aisyah erat. Manusia bisa berubah, sayang. Tapi luka dari orang yang kita percaya memang paling susah sembuhnya. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di gang sempit, Nadia duduk berselimut di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan tangannya menggenggam mushaf kecil yang terus basah oleh air mata. Fikri berdiri di dekat jendela, memandangi hujan dengan pikiran yang kusut. Kau sadar apa yang sudah kau lakukan, Fikri? Suara Nadia lirih tapi tajam. Aku tahu. Kau hancurkan 2 perempuan dalam satu waktu. Aku dan Aisyah? Fikri memejamkan mata. Aku cuma ingin menolongmu, Nat. Waktu itu kau datang menangis, bilang kau tak punya tempat, tak ada yang bisa memahami. Aku kasihan. Aku manusia, bukan malaikat. Aku lemah. Nadia menatapnya, tersenyum getir. Dan dari kelemahanmu lahirlah dosa. Aku ingin memperbaikinya, Fikri berbisik. Aku akan minta maaf pada Aisyah. Maaf tidak akan mengembalikan kepercayaannya, jawab Nadia lirih. Aku yang tahu bagaimana dia mencintaimu. Aku yang dulu mendengar dia bercerita betapa bangganya punya suami sepertimu. Kau tahu? Kadang aku iri. Tapi aku tak tahu rasa iri bisa menjelma jadi kehancuran seperti ini.
Nadia menutup mushaf di tangannya dan berdiri. Pergilah, Fikri. Temui istrimu. Aku akan pergi dari sini. Nat, aku tak bisa biarkan kau sendirian dalam keadaan begini. Kau sudah membuatku sendirian sejak awal, Fikri, katanya pelan. Sekarang biarkan aku menanggung akibatnya sendiri. Nadia melangkah pergi di tengah hujan yang belum reda. Fikri hanya bisa memandang punggungnya menghilang dalam kabut, hatinya hancur tapi tak berdaya. Sore itu, Aisyah duduk di ruang tamu rumah ibunya. Di pangkuannya, anak kecil berusia 5 tahun, Hana, tertidur pulas. Anak itu menggenggam jari ibunya sambil sesekali tersenyum dalam mimpi. Melihat wajah anaknya, hati Aisyah bergetar. Aku harus kuat untukmu, bisiknya. Tapi baru saja ia mengusap rambut Hana, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Fikri. Assalamualaikum, Aisyah. Aku ingin bicara. Sekali ini saja. Aku tahu aku salah, tapi tolong beri aku kesempatan menjelaskan semuanya. Aisyah menatap layar lama sekali. Lalu ia mengetik singkat. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semua sudah jelas. Tapi sebelum ia menekan tombol kirim, tangannya berhenti. Entah kenapa hatinya menolak menekan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang masih ingin tahu, bukan karena cinta, tapi karena ia butuh jawaban yang benar. Aisyah memejamkan mata. Baiklah, gumamnya. Sekali ini saja. Ia mengetik ulang pesannya. Datanglah ke rumah ibu besok pagi. Aku akan mendengar penjelasanmu. Pagi berikutnya, Fikri datang dengan wajah lesu dan pakaian basah oleh hujan sisa dini hari. Aisyah menyuruh ibunya membawa Hana ke kamar agar tak mendengar apapun. Fikri duduk di kursi kayu ruang tamu, menunduk. Aisyah, aku tidak akan minta kau memaafkan aku. Aku tahu aku pantas dibenci. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak sengaja mengkhianatimu. Aisyah menatapnya dingin. Pengkhianatan tidak pernah terjadi tanpa kesadaran, Fikri. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku merasa kasihan padanya. Dia datang padaku setelah suaminya meninggal, dia terpuruk. Aku ingin menolongnya. Tapi lama-lama, aku merasa butuh keberadaannya untuk menenangkan pikiranku. Aku merasa dia mengerti aku. Aisyah tertawa kecil, getir. Jadi aku tidak mengerti kamu, begitu? Aku yang menemanimu dari nol, aku yang mendukungmu sampai jadi ustadz terkenal, aku yang rela tinggal di rumah sempit selama kau sibuk mengajar, aku tidak mengerti kamu? Bukan begitu. Lalu apa? Kau butuh wanita baru setiap kali merasa tidak dimengerti? Kalau begitu jangan jadi ustadz, Fikri. Jadilah manusia biasa saja yang jujur dengan hawa nafsunya. Fikri terdiam. Air matanya jatuh, tapi Aisyah tak tersentuh. Aku hanya ingin tahu satu hal, katanya tegas. Kau pernah bilang cinta itu ibadah. Jadi katakan sekarang, apakah kau mencintai dia? Fikri menunduk. Lama, lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu lagi, Aisyah. Aisyah terdiam. Bibirnya bergetar, tapi air matanya tidak jatuh. Kalimat itu, katanya lirih, lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kau lakukan padaku. Ia berdiri, menatap suaminya untuk terakhir kali dengan mata yang sudah kehilangan harapan. Pergilah, Fikri. Mulai sekarang, anggap aku dan Hana tidak pernah ada. Aisyah, jangan begitu. Sudah cukup, potongnya cepat. Kau bisa menipu semua orang dengan jubah ustadzmu. Tapi kau tidak bisa menipu Allah, Fikri. Dan aku tidak mau jadi istri seorang pembohong lagi. Ia melangkah ke kamar, menutup pintu dengan suara keras. Dari balik pintu, air matanya baru jatuh, deras, tak tertahan. Di ruang tamu, Fikri terduduk di kursi, menunduk dengan wajah hampa. Hujan di luar turun lagi, seolah langit pun turut menangisi kehancuran rumah tangga mereka. Malamnya, Aisyah duduk sendirian di beranda. Angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Ia menatap langit gelap, lalu berbisik. Ya Allah, kalau ini jalan yang kau pilihkan, maka kuatkan aku untuk berjalan sendirian. Dalam keheningan itu, ia merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tahu, meski luka ini tidak akan sembuh cepat, tapi ia telah menemukan kekuatan untuk melangkah lagi, bukan karena Fikri, bukan karena dendam, tapi karena dirinya sendiri. Namun di tempat lain,
Nadia justru mulai sakit. Sakit yang datang tiba-tiba, membuat tubuhnya lemah dan wajahnya pucat seperti kehilangan kehidupan. Dan takdir kembali menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang hati Aisyah sekali lagi. Hujan turun deras di malam itu, membasahi halaman pesantren yang kini terasa asing bagi Aisyah. Gemericik air di genting seolah menjadi irama bagi kepedihan yang menyesakkan dadanya. Tangannya masih gemetar sejak kejadian sore tadi, ketika ia melabrak suaminya sendiri dan membuka cadar perempuan yang selama ini menghantui pikirannya. Wajah itu, wajah yang tak akan pernah ia lupakan. Nadia. Aisyah duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Lantunan ayat suci dari kamar santri terdengar sayup-sayup, tapi tak lagi menenangkan. Hatinya seperti disayat dari dalam, tidak berdarah, tapi pedihnya menembus tulang. Fikri berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba mendekat, tapi langkahnya ragu. Aisyah, suaranya parau, seperti tersedak rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Aisyah menatapnya tajam. Jangan panggil aku seperti itu. Kau sudah kehilangan hak untuk menyebut namaku dengan lembut. Fikri menunduk. Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan? Aisyah menjerit, suaranya pecah seperti kaca. Jelaskan apa, Fikri? Bahwa kau selingkuh dengan sahabatku sendiri? Bahwa di balik jubah ustadzmu, kau sembunyikan nafsu yang kau balut dengan dalih kasihan? Suara hujan semakin keras, seolah langit ikut menegaskan luka di antara mereka. Fikri menggigit bibir, menahan amarah dan rasa malu yang bertabrakan dalam dada. Aku tidak selingkuh, Syah. Aku hanya menolong Nadia. Dia butuh tempat bersandar, Diam. Potong Aisyah tajam. Jangan bawa nama tolong-menolong di sini. Kau pikir aku buta? Aku lihat sendiri cara kau memandangnya, cara tanganmu menggenggam tangannya. Itu bukan kasihan, Fikri. Itu cinta yang kau pelihara diam-diam. Fikri terdiam. Kata-kata Aisyah menghantam dadanya seperti palu. Tapi dalam diam itu, Aisyah menangkap sesuatu di matanya, bukan rasa bersalah, tapi kebingungan. Sejak kapan, Fikri? Bisik Aisyah lirih. Sejak kapan kau mengenalnya seperti itu? Fikri menatapnya lama, lalu menunduk. Sejak sebelum aku menikah denganmu, jawabnya pelan. Dan di detik itu, jantung Aisyah serasa berhenti berdetak. Kilas balik menyeruak, seperti film yang diputar kembali di kepalanya. Tahun-tahun lalu, di pondok pesantren putri tempat ia dan Nadia dulu menimba ilmu. Aisyah ingat bagaimana Nadia sering bercerita tentang ustadz muda yang bijak dan sabar membimbing para santri. Ia bahkan pernah bilang, andai aku bisa menikah dengan lelaki sebaik Ustadz Fikri, aku akan jadi istri paling taat di dunia. Waktu itu Aisyah hanya tertawa, tak menyangka doa itu akan terjawab, bukan untuk Nadia, tapi untuk dirinya. Kini ia mengerti. Ternyata cinta Nadia tak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertutup cadar waktu dan kesempatan. Aisyah memejamkan mata, menahan air mata yang tak lagi bisa ditahan. Jadi, aku cuma pelarianmu? Tanyanya lirih. Tidak, Syah. Kau istriku. Kau yang menemaniku selama ini. Aku mencintaimu. Cukup. Aisyah berdiri, menatapnya dengan mata basah tapi penuh harga diri. Cinta yang kau bagi dua bukan cinta, Fikri. Itu penghinaan. Malam itu Aisyah masuk ke kamar, mengemasi beberapa pakaian. Tangannya bergetar saat melipat mukena putih yang dulu diberikan Fikri saat malam pertama mereka. Di luar, Fikri masih berdiri, terdiam di depan pintu kamar, tak berani mendekat. Jangan pergi, Syah. Setidaknya, tunggu aku jelaskan semuanya. Aisyah menatapnya dingin. Jelaskan di hadapan siapa? Allah? Jamaahmu? Atau nuranimu sendiri yang sudah kau kubur di balik sorban? Fikri tertunduk, air matanya jatuh di lantai. Ia ingin berlutut, memohon maaf, tapi kata-kata Aisyah membuatnya kaku. Aku pernah percaya padamu, Fikri. Bahkan saat semua orang menyanjungmu, aku tahu ada kelemahanmu. Tapi aku tidak menyangka kelemahan itu adalah aku sendiri. Ia berjalan keluar dengan langkah goyah. Di tangan kanannya ada koper kecil, di tangan kirinya tas berisi pakaian anak mereka, Raffi. Anak yang kini tidur di kamar belakang, tak tahu bahwa rumahnya sebentar lagi akan kehilangan separuh jiwanya. Fikri mencoba menghentikannya. Syah, jangan bawa Raffi.
Dia masih kecil. Dia butuh ayahnya. Aisyah berhenti di depan pintu. Dia butuh ayah, iya. Tapi bukan ayah yang menjadikan agama sebagai topeng. Menahan tangis agar tak pecah di jalan. Suara azan Isya terdengar dari kejauhan, menggema di antara rintik hujan. Di setiap langkahnya, kenangan bergulir. Bagaimana Fikri dulu melamarnya di masjid dengan penuh khusyuk. Bagaimana Nadia dulu menjadi saksi di hari pernikahannya, tersenyum sambil memeluknya erat. Dan kini, dua orang itu adalah sumber luka terdalam dalam hidupnya. Di tengah perjalanan, Aisyah berhenti di depan taman kota yang sepi. Ia menatap langit gelap, memejamkan mata, dan berbisik. Ya Allah, kalau ini jalan MU untuk membuka mataku, maka aku terima. Tapi jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Sementara itu, di rumah, Fikri duduk bersimpuh di ruang tamu. Al-Quran terbuka di depannya, tapi matanya kosong. Setiap ayat terasa seperti cermin yang menampar wajahnya sendiri. Ia tahu ia salah. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih rumit dari sekadar dosa. Ia benar-benar merasa iba pada Nadia, yang hidupnya berantakan setelah bercerai, yang datang padanya dengan luka, meminta bimbingan. Tapi entah kapan, rasa iba itu tumbuh jadi sesuatu yang lain. Ia tak tahu apakah itu cinta, atau kelemahan yang dibungkus alasan mulia. Ya Allah, bisiknya serak. Aku hanya ingin menolong, tapi mengapa aku justru menghancurkan rumah tanggaku sendiri? Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak pantas dipanggil Ustadz. Di sisi lain, Nadia duduk di dalam rumah kontrakan kecil itu. Tangannya menggenggam cadar yang tadi disobek Aisyah saat marah. Air matanya menetes jatuh di atas kain hitam itu. Ya Rab, apa yang sudah aku lakukan? Ia tahu dosa itu nyata. Ia tahu cintanya pada Fikri terlarang. Tapi hatinya rapuh, dan setiap kali Fikri datang dengan kalimat lembut, ia merasa hidupnya kembali berarti. Kenapa aku tak bisa berhenti mencintainya? Bisiknya, suaranya patah. Ia tahu, cinta itu kini menjadi kutukan. Waktu berlalu beberapa hari. Rumah tangga Fikri dan Aisyah sunyi. Tak ada kabar dari Aisyah. Fikri mencoba menghubungi, tapi pesannya tak pernah dibalas. Di pesantren, jamaah mulai berbisik. Ustadz Fikri kenapa ya? Istrinya nggak kelihatan. Ada yang bilang istrinya pergi karena Ustadz dekat sama santriwati bercadar itu. Desas-desus menyebar seperti api. Nama baik Fikri perlahan runtuh. Suatu sore, Aisyah duduk di rumah ibunya di Wiradesa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ibunya memeluknya lembut. Anakku, sabarlah. Kalau dia memang ditakdirkan kembali, Allah yang akan memutar hatinya. Aisyah hanya mengangguk pelan. Aku tidak ingin dia kembali, Bu. Aku hanya ingin berhenti merasa bersalah karena memilih pergi. Ia menatap foto pernikahannya di ponsel, lalu menghapusnya perlahan. Bukan karena benci, tapi karena ingin sembuh. Di malam yang sunyi, Aisyah berdiri di depan jendela. Raffi sudah tidur di pangkuannya. Hujan kembali turun, seperti mengulang malam ketika semuanya hancur. Ia menyentuh dadanya sendiri, dan berbisik lirih. Luka ini memang tak tumbuh di kulit, tapi di hati. Dan mungkin, akan tinggal selamanya di sana. Pagi di Wiradesa menyambut dengan kabut tipis yang menggantung di antara pohon jambu dan genting rumah-rumah tua. Di salah satu rumah sederhana di ujung gang kecil, Aisyah duduk di teras, mengenakan mukena putih yang masih basah oleh air mata. Di pangkuannya, Raffi tertidur pulas, belum tahu apa-apa tentang badai yang melanda keluarganya. Sudah 2 minggu sejak ia meninggalkan rumah dan suaminya. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun panjang. Setiap malam ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan, tapi setiap kali mengangkat tangan, yang jatuh bukanlah berkah, melainkan air mata. Ibunya, Bu Salmah, keluar dari dapur membawa segelas teh hangat. Minumlah, nak, katanya pelan, menatap putrinya dengan penuh iba. Aisyah mengangguk lemah. Terima kasih, Bu. Mimpi buruk lagi? Aisyah menghela napas. Bukan mimpi, Bu. Hanya kenangan yang datang tanpa izin. Ia memandang jauh ke arah jalan kecil yang mulai ramai dengan penjual sayur dan tukang becak. Semua tampak berjalan biasa. Tapi di dalam dirinya, dunia masih berhenti di malam ketika ia membuka cadar Nadia. Di sisi lain kota, Ustadz Fikri duduk di masjid pesantrennya yang kini sepi.
jumlah jamaah berkurang drastis. Orang-orang mulai berbisik, sebagian memalingkan muka ketika berpapasan dengannya. Ia masih mengajar, tapi dengan suara yang kehilangan wibawa. Dalam setiap kalimat nasihatnya, terselip sesal yang tak terucap. Pernah suatu hari, seorang santri mendekat setelah pengajian usai. "Ustadz," katanya hati-hati, "apa benar kabar yang di luar sana?" Fikri menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Jangan percaya semua yang kau dengar. Tapi jangan juga tutup mata dari kesalahan manusia." Ia tersenyum getir. Santri itu mengangguk, lalu pergi. Dan di keheningan masjid itu, Fikri bersujud lama, lebih lama dari biasanya. Tapi dalam sujudnya, yang ia rasakan bukan kedekatan dengan Tuhan, melainkan jarak. Nadia, di rumah kontrakannya yang sempit, duduk menatap foto lama. Foto dirinya dan Aisyah saat masih di pondok, tersenyum sambil memegang kitab kuning. Air matanya menetes tanpa suara. "Dulu kita bersumpah, Syah, kalau salah satu dari kita menikah, yang lain akan mendoakan, bukan merebut. Tapi aku mengkhianati itu semua." Ia mengambil telepon, mencoba menulis pesan. "Maafkan aku, Syah. Aku akan pergi dari Pekalongan. Aku tak kuat lagi melihat semua ini." Tapi sebelum sempat dikirim, ia menghapusnya. Entah kenapa, jari-jarinya ragu. Mungkin karena rasa bersalah yang terlalu dalam, atau karena ia tahu, tidak semua luka pantas disembuhkan dengan kata-kata. Sementara itu, Aisyah mulai mencoba menata hidup. Ia membantu ibunya berjualan jajanan pasar di depan rumah. Setiap pagi ia menggoreng pisang, menata risoles, dan melayani pembeli. Senyum mulai kembali di bibirnya, walau hatinya masih penuh luka. Tapi setiap kali ada lelaki bersorban lewat, tubuhnya gemetar tanpa alasan. Bayangan Fikri selalu muncul, bersama kenangan yang menyesakkan. Suatu sore, Raffi bertanya polos, "Bu, ayah kemana? Kok belum jemput Raffi lagi?" Aisyah menatap mata anaknya, mencoba tersenyum. "Ayah sedang sibuk di pesantren, Nak. Tapi nanti kalau Raffi rindu, kita doakan ayah, ya?" Anak kecil itu mengangguk, menengadahkan tangan. "Ya Allah, jaga ayah biar nggak nakal lagi." Aisyah tersentak. Doa polos itu menembus pertahanan hatinya. Ia menangis, memeluk anaknya erat-erat. Malam harinya, Aisyah duduk sendirian di kamar. Di depannya ada mushaf yang terbuka di surat At-Tahrim. Ayat itu berbunyi, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu karena ingin mencari keridhaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ia membacanya berulang kali, hingga dadanya sesak. Ayat itu seperti ditujukan pada Fikri, tapi juga pada dirinya sendiri, karena telah mengikat cinta pada manusia yang ternyata fana. "Ya Allah," bisiknya, "aku tidak marah pada takdir, hanya lelah pada perasaan yang tidak kunjung sembuh." Beberapa hari kemudian, Fikri memberanikan diri datang ke Wiradesa. Ia menunggu di depan rumah mertua, tak berani masuk. Dari balik tirai, Aisyah melihatnya. Sorban putihnya masih sama, tapi wajahnya kini tampak lebih tua, lebih rapuh. Ibunya, Bu Salmah, keluar menemuinya. "Fikri, kau masih punya adab datang ke sini?" "Maaf, Bu. Saya hanya ingin bicara sebentar dengan Aisyah." "Dia sudah cukup terluka, Fikri. Biarkan dia tenang." "Tolong, Bu, saya mohon." Aisyah akhirnya keluar. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam. "Apalagi yang mau kau katakan?" Fikri menunduk, memegang sajadah kecil di tangannya. "Aku datang bukan untuk membela diri. Aku datang untuk meminta maaf. Aku sudah hancur, Syah. Pesantren mulai ditinggalkan, santri berkurang. Aku kehilangan semuanya, termasuk diriku sendiri." Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. "Kau baru merasa kehilangan setelah semua orang tahu, ya?" "Tidak, bahkan sebelum itu. Sejak malam kau pergi, aku tahu, hidupku kehilangan arah." Ia menyerahkan sajadah itu. "Ini sajadahmu. Kau tinggalkan waktu pergi. Aku mencucinya. Setiap kali aku sujud di atasnya, aku teringat kau yang dulu selalu menungguku selesai mengajar. Aku rindu, Syah." Aisyah mengambilnya perlahan, tapi tak menjawab. "Kalau kau ingin aku kembali," katanya lirih, "buktikan dulu kau bisa menundukkan hatimu sebelum menundukkan kepala orang lain." Fikri hanya menunduk, meneteskan air mata.
Ia tahu, tak ada doa yang bisa memutar waktu. Hari berganti minggu. Nadia benar-benar pergi dari Pekalongan. Tak ada kabar kemana ia melangkah. Namun setiap malam, di hatinya ada doa yang sama, agar Aisyah mendapat ketenangan dan Fikri mendapat ampunan. Tapi tubuhnya mulai lemah, batuknya tak berhenti, dan langkahnya makin goyah. Ia tak tahu bahwa penyakitnya mulai menggerogoti paru-parunya. Sementara itu, Aisyah mulai terbiasa hidup tanpa Fikri. Ia belajar menerima bahwa tak semua doa dikabulkan sesuai keinginan. Kadang Allah menjawab dengan kehilangan. Namun ada malam-malam di mana ia tetap menangis diam-diam, memeluk Raffi sambil berbisik, "Nak, andai ayahmu tahu, sekeras apa ibumu mencoba memaafkannya." Suatu malam di pertengahan Ramadan, Aisyah bangun untuk salat tahajud. Lampu remang, udara dingin. Ia sujud lama, lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, kalau memang rumah tanggaku bukan jalan menuju surga, maka beri aku kekuatan untuk menutupnya dengan damai." Tangisnya pecah. Dan untuk pertama kalinya, doa itu terasa ikhlas, tanpa keinginan untuk kembali, tanpa dendam. Hanya kepasrahan di luar, suara adzan subuh menggema dari masjid kecil. Langit Wiradesa mulai terang. Aisyah menatap cahaya itu, dan berbisik pelan. Mungkin memang benar, tak semua doa menjadikan sesuatu kembali utuh. Kadang, doa hanya menjadikan luka lebih tenang. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua hancur. Aisyah kini hidup tenang di rumah kecil di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk masa lalu yang dulu membelitnya seperti jerat. Ia mulai menata hidup, perlahan, tapi pasti. Namun, ketenangan itu mendadak retak ketika telepon berdering suatu sore. Suara di seberang sana bergetar. "Aisyah, ini tentang Nadia. Dia di rumah sakit. Keadaannya parah." Waktu seolah berhenti. Nama itu, Nadia, masih punya kekuatan yang tak bisa dihapus, bahkan oleh luka sedalam apapun. Tanpa banyak bicara, Aisyah bergegas. Rumah sakit itu dingin. Bau antiseptik menyambutnya seperti kenangan pahit yang tak mau mati. Di ruang rawat bernomor 12, ia melihat tubuh yang dulu begitu kuat kini terbaring lemah. Wajah Nadia tertutup cadar, putih, rapat, dan bersih, seperti simbol antara jarak dan penyesalan yang belum terselesaikan. Perawat keluar dengan diam, meninggalkan keduanya dalam ruang sunyi yang hanya diisi detak alat medis. Aisyah berdiri kaku. Jarak antara mereka hanya beberapa langkah, tapi terasa sejauh masa lalu yang tak bisa diulang. "Nadia," suaranya lirih, nyaris pecah. "Untuk apa aku di sini?" Nadia berusaha tersenyum, meski suaranya serak. "Untuk membuka yang terakhir kali aku tutup." Tangannya yang lemah bergerak, menggenggam jemari Aisyah. "Aku menyesal. Semua yang kulakukan, semua kata yang membuatmu pergi. Aku tak pernah benar-benar tahu apa artinya kehilangan sampai aku kehilangan dirimu." Aisyah terdiam. Matanya mulai basah, tapi ia menahan diri. "Kenapa sekarang, Nat? Kenapa selalu harus setelah segalanya terlambat?" Nadia menunduk, air mata menetes di atas bantal putih. "Aku terlalu takut membuka diri. Cadar ini, bukan hanya di wajahku, tapi di hatiku. Aku sembunyikan rasa bersalah, iri, dan kebohongan di baliknya. Dan kini, aku ingin kau yang membukanya, terakhir kali." Aisyah menatap wajah itu lama. Lalu dengan tangan gemetar, ia perlahan membuka cadar putih itu. Bukan lagi dengan amarah seperti dulu, melainkan dengan ketenangan yang datang dari luka yang sudah melewati batas sakitnya. Saat cadar itu terbuka, wajah Nadia tampak pucat, tapi ada ketenangan yang belum pernah Aisyah lihat sebelumnya. Air mata mengalir dari kedua sisi, dua perempuan yang dulu saling mencintai, lalu saling menyakiti, kini saling memaafkan tanpa kata. "Aku maafkan kau, Nadia," ucap Aisyah lirih. "Tapi aku tak bisa kembali ke masa itu lagi. Aku sudah belajar mencintai tanpa menipu diriku sendiri." Nadia tersenyum tipis, seolah seluruh beban yang ia pikul akhirnya terlepas. "Terima kasih,
itu lebih dari cukup. Tak lama kemudian, alat monitor di samping tempat tidur berbunyi panjang. Garis datar. Aisyah menggenggam tangan Nadia erat, tidak menjerit, tidak menangis keras, hanya menatap, seolah ingin mengingat wajah terakhir itu selamanya. Beberapa menit kemudian, ia berdiri, mengenakan kembali kerudungnya dengan tenang, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Di luar, matahari sore menembus kaca rumah sakit, memantulkan cahaya hangat ke wajahnya. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasa ringan, seolah cadar kepalsuan siapapun, termasuk miliknya sendiri, telah ia buka sepenuhnya. Dan kali ini, ia tak lagi menutupnya.